Lain. Oh, gue di DM. Gue DM Mas. Ya sebenarnya ini buka dapur dikit lah ya. Nah. Maaf ya kita nggak punya duit. Hai guys, welcome back di Monkey Media. Gua Yohan, ada Kong di sini. Hai anjing. Oke, guys, first and foremost, minal aidin semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Sorry banget YouTube kita udah mungkin kebanyakan off ya. Tapi nggak apa-apa lah, memang hidup itu begitu. Kadang on air, kadang off air. Oke, tapi nggak apa-apa. Hari ini kita kedatangan tamu yang keren banget, empunya gravel scene Indonesia, yang bikin salah satu acara gravel paling keren satu Indonesia. Hari ini kita mau podcast sama Bro Chris dari Dirty Land. Welcome. Dari Jakarta. Jauh-jauh dari Bintaro ya, Bro? Dari Tangsel ya, bukan Jakarta. Oh, bukan Jakarta. Maaf. Bintaro. Kadang gue tuh mikirnya tuh kalau Tangsel BSD gitu pasti Jakarta. Salah ya? Bukan ya? Jakarta Coret. Jabodetabek lah ya. Jakarta. Ya. Oke, welcome Chris. Thank you so much udah main kesini jauh-jauh, Terima kasih sempetin udah waktunya. diajak main. Terima kasih. Rela-rela jauh sini buat ketemu kita. Thank you so much. Appreciate your time. Oke, satu lagi juga tamu kehormatan kita. Jauh-jauh datang dari tadi. Dari Muara. Diteror sejak weekend lalu. Cici pemersatu bangsa, Natasha Capirosi. By the way, congrats buat signing sama Gopik. Oh iya. Boleh dikasih lihat bajunya? Mana Gopik? Terima kasih sudah selalu hadir menemani dan membantu Monkey saya ke panjat sosial melalui sosial media Natasha Capirosi. Oke, hari ini pengen bahas soal Dirty Land karena kebetulan juga kemarin si Kong, gue dapet slot nih Dirty Land. Nah, oh iya udah mau ada lagi. Nah, oke. Chris, tolong dong ceritain dulu sih, karena mungkin ada beberapa juga belum aware ya Dirty Land itu Iya, apa. betul. Apa sih Dirty Land itu? Jadi Dirty Land tuh ya kalau bisa disebut gravel race lah ya, gravel race di Indo. Mungkin kita bisa bilangnya itu gravel race pertama di Indo. Jadi the first ever gravel race di Indo. Kenapa kita bisa bilang the first ever? Mungkin kita bukan event gravel pertama gitu, bukan event riding gravel pertama, tapi kita lah yang mencoba pertama kali menggunakan sistem race, yaitu dengan timing system, dengan chip time dan gun time yang terstruktur, dan kita menggunakan peraturan-peraturan dari kita turunin dari UCI Gravel Series yang kita coba tweak sedikit. Jadilah sebuah Dirty Land yang mana balapan tapi masih ada seru-seruannya lah. Soalnya gue pertama tahu Dirty Land tuh kayaknya yang event tahun lalu ya, Betul. yang tiba-tiba muncul banyak banget kan di Instagram, wih, gue aja yang jalan sepeda kena iklannya. Nah, algoritmanya masih benar ya. Nah, terus kayak, apaan nih anjir, keren banget gitu, ada yang bikin acara gravel di Indonesia gitu. Memang banyak, cuman kan yang we can say the first proper one. Oke, jadi Dirty Land tuh udah dari kapan? Ya sebenarnya kalau ngomongin yang tadi lagi, sebenarnya alhamdulillah ya kalau misalkan terpapar sama Dirty Land, sebenarnya kita kan nggak pernah mempromosikan secara jor-joran, nggak pernah pakai ads gitu. Kita cuman kayak ya udah di blast aja gitu, disebar ke teman-teman. Terus sebenarnya kita tuh udah menginisiasikan Dirty Land itu dari bulan sekitar awal menuju pertengahan 2025 lah ya. Bulan-bulan Maret tuh pertama kali gue ngobrol sama partner gue di Dirty Land. Jadi kalau boleh cerita sedikit, di Dirty Land ini kita bertiga. Terus selain gue ada namanya Raimundus Wempi atau dipanggil Wempi biasanya, sama ada namanya Mas Utuk atau mungkin teman-teman pernah lihat Instagram @bajingloncat, jadi dikenalnya, atau dia tuh abang-abangannya komunitas gravel hura-hura namanya gitu. Dia ada YouTube juga deh, Kang?
Iya. Boleh kali di rumah. Gravel hura-hura tuh sirkuitnya tuh. Gravel hura-hura mah ini kan si kiting gituan kan. Bener, itu satu komplotan lah mereka gitu. Kiting, Dion. Benar, ya. Ciko. Oke guys, sorry. I made a stupid mistake. Aku belum record. Anjing. It's okay. Ini lanjut aja. Serius, aman. Aman. It's okay. Ya apa kita ngulang. Sorry dari awal guys, lagi juga. kebiasaan udah lama nggak podcast. Kita lanjut sekarang audionya baru benar. Oke, lanjut. Apa sih Kiting? Kiting kan dulu teman lari. Iya, Terus anak-anak Dion Bandung kan juga, kemarin tahun kemarin bareng itu Bentang Jawa kan sama Iya. Ciko. Anak-anak mereka juga bareng sama mereka juga berarti. Iya, cuman yang terlibat di Dirty Land si Mas Utu inilah namanya gitu. Jadi kita bertiga, kita sempat jadi mereka masing-masing udah pernah punya pengalaman masing-masing lah. Mas Utu tuh suka bikin event ultra run dan trail run. Terus Mas Wempi itu punya komunitas namanya Dirty Weekender. Suka hampir tiap Sabtu lah ya, selalu bikin open gravel ride gitu. Dan akhirnya dia bikin event gravel juga sebelumnya. Jadi masing-masing ini udah punya pengalaman nih. Iya. Gue doang yang emang bocah ingusan aja gitu, cuman suka gravelan kebetulan. Jadi sempat ngobrol sama si Wempi, acara gravel di Indo nih mostly sekedar open ride aja kebanyakan. Maksudnya kayak banyak event-event sebelumnya. Contoh lah salah satu panutan kita teman-teman Bentang Jawa bikin Graventure. Ya. Yang mana itu mereka kayak exploring the route aja tapi nggak punya klasemen akhir yang siapa tercepat gitu-gitu kan. Kayaknya pengen deh bikin event gravel yang memang race karena di luar negeri itu gravel race lagi animonya lagi gede banget. Betul. Di Amerika, di Eropa, atau bahkan di Asia, di Malaysia, Unbound kan, Filipina. Unbound. Ya, mungkin kalau berpatokan sama Unbound tuh masih kejauhan. Tapi pas ngelihat teman-teman di Malaysia, di Filipina, mereka udah bisa bikin event gravel sendiri. Kayaknya gak ada alasan deh buat kita nggak bisa. Betul. Gitu. Mau skalanya sekecil apapun atau sebesar apapun pasti bisa lah. Benar. Setuju. Gitu. Kalau nggak mulai dari yang kecil gimana bisa Benar, jadi gede sih? sebenarnya sesederhana itu sih. Pengen tahu bisa nggak sih kita gitu. Soalnya kalau bikin event gravelan lagi tapi bukan race, kayaknya udah teman-teman lain tuh udah pada bikin gitu. Jadi kenapa nggak kita coba bikin dengan format yang lain aja? Lebih serius. Lebih serius. By the way, yang dulu lu ikut itu bukan gravel ya? Transsiberica itu bukan gravel ya? Bukan, itu mah ultra aja. Heeh. Jatuhnya ultra ya Ultra. itu ya. Kalau gravel Eropa Traka ya paling ya. The Traka, terus The Rift di Iceland. Jadi lu belum pernah ya? Waduh. Tasya belum pernah ya Suruh gravel? race kayak gitu. Si Gak pernah. Oh, yang Japanese Odyssey juga bukan gravel ya? Bukan, ultra. Yang gravel tuh Granduro. Ya. Grinduro itu ya. Tapi Grinduro itu sebenarnya mirip Dirty Land karena dia bukan yang balapan serius banget gitu. Masih Grinduro tuh ada happy-happy partinya. gitu. Gitu-gitu ada Festival lucu-lucuannya ya, festival banget gitu. Oh. Berarti by the way Dirty Land kan 25 April ini ya acaranya ya. 25 April ini tuh ini event keberapa? Jadi 25 April ini sebenarnya bukan Dirty Land race-nya. Gitu. Oh, bukan race-nya. Di 25 April ini kita bikin namanya Dirty Sessions. Nah, ini akan jadi event kedua Dirty Land. Event kedua Dirty Land. Jadi yang September kemarin kan kita bikin format balap untuk pertama kalinya. Nah, jadi untuk tahun ini kita akan tetap ada format balap di 26 September apa 27 September, pokoknya di weekend terakhir September. Di September. Tapi kita bikin satu event lagi sebelum September namanya Dirty Sessions. Ini 25 April ini. Nah, jadi Dirty Sessions ini adalah iterasi kita dari race kemarin. Kayaknya perlu nih ada fondasi juga selain race yang bisa mengakomodir orang-orang yang kayaknya kalau race gue terlalu serius deh. Kayaknya kalau race gue nggak bisa kenceng-kenceng tapi gue suka gravelan. Gue mau ikut Dirty Land tapi takut pada ngebut-ngebut semua. Itu banyak tuh beberapa teman yang ngomong kayak gitu karena pas race
ternyata serius-serius semua gitu ya. Ya benar. Oke, akhirnya kemarin ngobrol sama tim Dirty Land, kayaknya kita bisa deh mengakomodir teman-teman kita lagi ini dengan kita bikin Dirty Sessions. Formatnya non-race, unsupported gitu, jaraknya 125 km, elevation gainnya di sekitar 1000 plus. Plusnya banyak kan nih? Plusnya 1999. banyak. Plusnya banyak. Gitu. Maunya Ingat ya, plusnya banyak. 199. Ya, mau 7.000 juga itu 1000 plus. Iya sebenarnya. makanya. Biasanya kan di Indo nggak keluar. Elevation gainnya berapa? Orang Iya. di Jepang aja nggak keluar. Oh ya, nggak tahu tuh dari Rumpin GPS-nya jalan ini nggak kebaca nggak? Kayaknya kebaca ya Rumpin mah ya. Kebaca. Cuman pelajaran dari Dirty Land Race kemarin kita nge-state karena di data Garmin-nya itu elevation gain-nya 1.300. Tapi lebih ternyata kan? pas race Ya. hampir 2.000 kebacanya. Jauh 1.800-an. Selalu kayak gitu sih Garmin ya. Ya, jadi daripada kita spesifik 1000 sekian, mendingan 1000 plus. plus. Weh lah gitu. Gitu. Nah itu balik lagi Dirty Sessions. Hah? Non-race, tapi kita bikin ini menjadi semacam qualifier juga nih buat si race-nya. Jadi kita tetap akan ada klasmen top 20 nantinya, dengan top 3-nya akan mendapatkan slot di Dirty Land Race yang gratis. September. Ya, yang jadi di podium bulan 1, 2, 3 September. otomatis akan eligible Ke tanpa daftar lagi untuk di Dirty Land Race. September. Gitu. Oh, oke. Jadi basically Dirty Land ya yang tahun kemarin itu event pertama lah ya. Betul. Event pertama ini road to Dirty Land kedua Yes, lah ya. ya, Dirty Road Session to ini. Italia. Dirty sekali. Wah, Rumpin ya dirty sekali. Oh, Rumpin. daerahnya di Rumpin si Iya, Dirty. iya, jadi Oh, Rumpin Land tuh itu. apa nama daerah? jadi sebenarnya kan kita akan start di BSD ya. BSD itu kan juga perbatasan antara Tangsel sama Tangerang. Nah, tapi Tangsel route sama Tangerang. Oke. Tapi rutenya itu karena kita nyari gravel, otomatis kita akan ke arah gunung tuh, pegunungan di belakang-belakang BSD. Ada nama daerah namanya Rumpin, itu daerah tambang pasir. Bukit Yes, ah. Bukan gunung. Emang lu Ya pernah? bukit aja, bukit. Emang lu pernah? Pernah sekali Ya. terjebak. Benar. Ya sebenarnya penamaan daerahnya juga gunung, bukan bukit. Ada yang namanya Gunung Munara, Gunung Babinsa, Gunung apa. Ya cuman sebenarnya kalau anak Bandung mah hitungannya masih bukit lah ya. Wah. Bagi kita mah udah gunung itu. Gitu. Jadi itu udah masuk Kabupaten Bogor dan akan ke arah eksplornya ke arah situ. Itu Oh, kayak Bogor. pertambangan pasir. Seru deh pokoknya. Emang Bogor. Kenapa Bogor lu- mah udah gunung dong. Iya. kenapa si Tasya bisa ke sana by the way? Iya, lu Oke, ngapain kesana? cerita sekilas. Hah? Jadi dulu waktu Mangeu Mangatus yang Bekasi. Oh. Jadi kan start di Bekasi tuh, tanjakan langsung Segala Herang, naik ke MN, turun kita ke Start Bandung. di Bekasi. Start di Bekasi, Iya, tapi kan start harus di 500 kilo. Waktu itu. Jadi segmen yang Apaan sih dari pertama Bekasi ke MN? dari Pokoknya harus ngincer atas Ya, gitulah. jauh lah cuma terus sampai ke bike system tuh cuma dapat 175 kilo. Udah gitu muter-muter baliknya naik lagi ke puncak. Turun di daerah situ kan. Bogor Lewiliang. Turun daerah situ ada checkpoint. Terus ngobrol sama Cit, ini kesempatan kalau elevasi kita kurang di sini kan harus 5.000 elevasi kan. Kalau ke elevasi kita kurang di sini kita harus cuma di sini kesempatan kita nyari elevasi. Karena setelah itu udah nggak ada tanjakan lagi, Iya, udah benar. masuk ke daerah yang rata kan. Ngobrol-ngobrol ke checkpoint, ngobrol, jalan aja lagi. Jam 1 subuh tiba-tiba daerah dia udah kayak lurus udah mau ke arah masuk entahlah mau ke arah Tangerang situ. Jam 1 pagi tiba-tiba Citra berhenti. Tas elevasinya kayaknya kurang. Waduh, kurang berapa? Kalau perhitungan gua kurang 300. Mati 300 nyari kemana? Berhenti kita jam 1 pagi liatin peta. Cari aja yang bentuknya kayak agak gunung-gunung Iya. lah gitu. Ya, Ini nih gunung. ada nih di sebelah kiri Rumpin katanya gitu. Terus mau Tas, ya udahlah kalau udah ke Tangerang udah bablas mau ke arah Pik kan checkpoint berikutnya Pik. Kalau udah mau ke Pik mau nyari tanjakan di mana lagi? Ya udah. Itu flyover. Nah, nggak boleh kan, nggak boleh diulang-ulang, nggak boleh diulang-ulang jalanannya. Dulu ke ujung aja kan cuma naik 3 kali ya anyway. Nggak ya, nyampe pikir. 300. Terus akhirnya kita ke Rumpin jam 3 pagi. Terus ya apa sih kayak yang daerah kita tuh bukan yang gravel tapi lebih ke arah beton-beton yang hancur banget. Banyak truk-truk
itu ngangkut Nah, iya, itu pasir kalau kayak di semen-semen gitu. Itu kalau dimasukin itu tambang-tambang pasir. Oh iya kita Iya. karena gelap semua lah. Yang kita ingat cuma beton-betonnya tuh ancur-ancur, retak-retak gitu. Terus kalau kita lewat itu keluar cairan-cairan Iya, kayak benar. semen-semen gitu kan. Benar. Hah, cairan lumpur Iya, lapindo. Emang Keluar- kelihatan? Kan keluar- jam 3 emang kedengar? Emang kelihatan? Ya kan pakai lampu, Bro. Jadi Gitu, pas jadi jalan se- muncrat-muncrat Iya, gitu. jadi kayak kalau lu jalan di paving block keluar cairan. Ah, Nah, ini keluar oh. dari pecahan beton. Muncrat-muncrat putih gitu, pokoknya semen-semen sama kita kehalangan truk-truk gitu. Akhirnya kita keluar Rumpin tuh jam 5 pagi, sunrise. Keluar Rumpin. Bagus nih buat Pas putih. pas lihat sepedanya, wah. Gila itu. Itu emang fun fact. Jadi itu kan tambang pasir dan semen. Jadi banyak pabrik semen. Heeh. Nah, isinya tuh truk yang bawa semen overload dan semennya tuh pada tumbah ke jalan. Nah itu. Oh. Nah, kalau hujan Nah itulah. itu jadi adukan semen. Jalanan itu jadi adukan semen dan itu Oh tiba-tiba bagus jalannya. iya kalau kering. Kalau itu Nggak jadi kering sih. Jadi kita tuh waktu sebelum Dirty Land ada dalam 2 minggu kita cek rute hampir 4-5 kali lah ya dalam 2 minggu full rute. Itu kita menghabiskan 7 set brake pad. Dan 3 set rantai per orang kayaknya. Nah itu kayaknya ngerusak banget ya. Ngerusak banget. Karena begitu kering si semennya itu kan waktu keluar Rumpin kering kan tuh semennya. Itu sepanjang jalan cuma Iya, kayak krek sampai Digosok sampai bunyinya finish lagi ke kayak Bekasi gitu. kayak gitu. Krek. Iya kan langsung kering. Heeh. Karena Padahal itu dia udah pakai wet loop atau Udah pakai dari mulai wet loop sepeda, berhenti di Indomaret beli chain loop motor, sampai ke tukang gorengan minta minyak goreng. Masih kayak gitu. Masih. gila ya. Tapi itu ngerusak banget sih. Emang sampai gue beli Aqua 1,5 liter buat nyiramin sepeda. Gila mewah. Cuci Sorry, bro. sepedanya pakai aku. My baby. Untung nggak ada Evian. Kalau gue beli Evian. Biar kayak Atau Celine Equil. Dion. Mau Equil. Oke. Jadi Dirty Land ini ada berapa kategori yang bakal dibalapin ini? Ini ngomongin yang race. Yes. Oh emang yang Ini kan masih yang ini? session. Kalau sessions di bulan April kita nggak ada kategori. Kita tumplek blek semua, mau cewek mau cowok itu semua satu kategori. Cuman kalau yang race di tahun lalu itu di kategori race-nya ada 2 kategori, men sama women. Itu. Terus ada kategori yang non race itu 60 km aja, setengah rute. Itu. Oh emang race-nya 120 berarti. Race-nya tahun kemarin 100. Tahun ini 100 plus lah. Nanti lah. Dipanjangin dikit lah. Ada ini ya, ada secret route. Ada tambahan. Ada tambahan Nah, ya. yang pertanyaan gue kalau yang dirty session sama dirty yang nanti pas race itu rutenya sama atau beda lagi? Nah, ini yang menurut Rahasia. gue Oh masih rahasia? Enggak. Atau nggak boleh di? Enggak, ini justru menurut gue hal yang seru adalah Hah? jadi waktu kemarin pertama kali kita bikin Dirty Land Race itu permasalahannya kan ada di kita nyari rute yang bisa dibuat balap. Dalam artian bukan single track banget, bukan yang trafficnya tinggi secara mobilitas warga gitu. Tapi di jalur itu bisa kebut-kebutan, bisa saling overtake, Iya. dan gak terlalu bahaya gitu. Cuman masalahnya Rumpin itu banyak banget perkampungan padat penduduk, banyak banget tambang-tambang yang gak boleh dilewatin secara umum. Makanya kita putar otak tuh, makanya kita mungkin ada kali 3 bulan mencari satu rute itu. Gitu. Nah, akhirnya kita ketemu satu rute yang bisa dipakai balap. Kita punya nih banyak rute yang gak lolos buat dipakai balap. Karena terlalu ekstrim, terlalu sempit, terlalu masuk-masuk kampung. Nah itulah yang kita jadiin rute buat Dirty Sessions. Oh jadi beda. Gitu. Ya. Jadi yang terlalu Iya. apa yang dipakai rute untuk nanti April? Yang terlalu sempit, yang terlalu ekstrim atau Semuanya gitu. Tetap ada. Semuanya artinya Iya. tetap ada. susahan Dirty Sessions daripada Dirty Land? Jujur, kalau susahan Dirty Sessions. Untuk teknikalnya ya gitu. Cuman kalau physically demanding race tetap karena kan harus kencang Harus gitu. balap. Iya. Cuman kalau teknikalnya
curam tanjakan turunannya sih yang session ini lumayan menyenangkan lah. Iya. Aduh, jadi nggak sabar. Oh. Nggak sabar. Kan buka toko. Oh iya bener. Sedih. Ya nggak jadi. harus jadi dong. Oke. Jadi untuk Dirty Session ini target berapa orang? Kita buka slot peserta itu 100 orang. Tapi Oke. kemarin kita udah tutup di tanggal 20 Maret itu karena kita lupa take down link pendaftaran. Wah, Jadinya ada Jadi sekitar jebol. meledak. 170 orang. Mantep dong. Iya. 100 Iya jadi udah kita bikin pengumuman registration is now close gitu. Udah habis itu nyantai aja sama WMP. Udah WM tutup, udah selesai gitu. Tapi link pendaftarannya nggak kita take down. Tetap ada notif tung kayak aduh, ya udahlah, biarin aja lah gitu. Cuman pas udah lewatin 150 sempat nanya ke tempat venue-nya. Ini bisa nggak ya? Menyanggupi nggak ya venue-nya Ya gitu? udah Chris tutup. Ya udahlah. Udah langsung take down gitu. Oke. Terus kalau dari sepeda emang mostly harus gravel ya, pasti nggak bisa ya naik road bike ya. Boleh dia bilang boleh selain gravel boleh pakai Kalau MTB. kamu tidak sayang sepedamu, Betul, pergi Ya, sajalah. kalau road bike sih ya kayaknya MTB sayang boleh? banget ya. MTB boleh. Pokoknya Boleh. kalau yang sessions ini semua Kalau boleh. nggak dia mau beli E-bike? sepeda dulu. Jangan. Yang sessions ini semua boleh kecuali e-bike. Oke. Nah kan kalau Dirty Land Race itu, yang race itu memang khusus gravel bike. Karena kan kita mau bikin gravel race. Iya, gravel. Nah gravel bike dalam artian Dirty Land adalah sepeda dengan drop bar. Iya, betul. Yang sebetulnya mau MTB full sus pun, kalau Kalau dikasih di drop drop barin bar, nggak apa-apa. kita Jadi hitung lu itu harus gravel pakai drop bike. bar. Kan buat Ya, kan nggak nanti ikut kan aja. si Kong nggak menang 3 besar. Ya kalau Kalau dapat ini slot Dirty Lands. Bisa lah Kong, kan, 3 kan besar bisa lah. daftar lah aja. Nggak Bisa. usah menang 3 besar. Di blacklist. Kayak kalau siapa yang tadi yang session- di blacklist? Jangan. Sensor. Sessions boleh tuh semua sepeda kecuali e-bike. Jadi yang fixed gear brakeless pun Mati. kita bolehin, cuman Fixed gear. resiko ditanggung Mabrur. masing-masing. Ting gitu. Mabrur, Mabrur. mau mabrur. Oke. 170 orang. Oke. Banyak loh COT ada 170. COT? Ada COT. COT-nya 11 jam. 100. Jadi misalnya start jam berapa sih? Start jam berapa? Start tuh di jam 6 pagi. Nah, tapi kita membebaskan terserah mau start jam berapa. Tapi 11 jam. 11 jam gitu. Tapi bukan, maksudnya gini. Start akan paling cepat jam 6 pagi. Cuman terserah mau yang start jam 8 pagi pun bebas asalkan COT-nya dihitung 11 jam dari jam 6 pagi. 11 jam itu berarti jam 5 ya, Jam jam 5 5 sore. sore. Jam 5 sore. Sebelum gelap lah ya. Ya, soalnya panitia juga mau pulang. Oh, bener. Kalau Sisi over ditungguin. COT ya finish saya sendiri. Bener. Berarti keren juga ya kalau kayak lu waktu itu. Ntar gue start jam 9 lah. Kayak relay itu start belakangan terus juara. Wih, Ya. dipur dulu dipur. Hub, yang Pac-Man, hub, Relay. mamam. Kan kayak waktu relay of the God startnya Oh iya, 3 jam. benar. Start Iya, belakangan Wait, tapi belakang. juara Emang anjir. sombong. Emang sombong emang. Gak apa-apa kalau emang juara mah sombong. Walaupun bukan usaha saya tapi yang penting. Adalah kamu 10 km usahanya. Nah, oke. Jadi yang Dirty Session ini tuh ada trackernya segala. Ya, nah kalau yang Dirty Session kita nggak pakai sistem tracker dan lain-lain lah. Oh, kalau yang race-nya nanti ada trackernya Iya. segala, ada chipnya. Ya, Oh pakai chip ya. kalau yang session enggak lah. Ini Pakai karena chip apa sih? Kayak chip benjau gitu. enggak, kita pakai semacam RFID di belakang bib number. Oh, Jadi kita kayak Kayak lari lari ya. lah. Iya, kita mengaplikasikan hal yang sama persis kayak yang dipakai di event-event trail run. Oke. Dengan benda yang sama lah, kita pakainya itu. Jadi tapi artinya podiumnya gitu hitungannya gun time ya, bukan chip time. Kan kalau lari gun time kan. Ya, nah kalau Dirty Land tahun lalu pakainya chip time. Oke, jadi kayak belum tentu yang finish duluan tuh menang kan? Karena Betul. bisa jadi yang finish finish belakangan
startnya juga belakangan gitu itu kan. itu yang Dipermasalahkan yang tahun lumayan lalu. rame tahun lalu ya. Oh, Jadi iya, karena iya. kita pakai chip time instead of gun time, ya memang ya disclaimer itu semua udah kita sampaikan di technical meeting. Cuman memang mungkin itu bukan hal yang jamak dipakai di event lain. Mungkin jadi peserta tahunya kalau timing itu pakai finish sistem yang gun duluan, time. Finish duluan artinya ya juara. menang, Padahal kalau chip time ya kalau finish duluan tapi ada orang yang startnya belakangan dengan waktu yang lebih pendek, Jadinya otomatis nomor bisa dia lebih menang. cepat secara Ya. total catatan Ya, waktu. ya. Itulah yang dipakai Dirty Land kayak tahun lalu. Strava segmen lah. Benar, karena kemarin itu kita mass start barengan dan ada neutral zone sejauh hampir 10 kilo. Itu Flying startnya. ya flying start neutral zone tuh dikawal mobil nih selama hampir 10 kilo, sejauh hampir 10 kilo. Jadinya yang startnya belakangan dia bisa catch up dengan rombongan depan. Ya. Jadi dalam kata lain yang depan pun akhirnya kekejar sama yang belakang karena di neutral zone. Oh. Nah, jadi pas finish ternyata mereka barengan, cuman secara catatan waktu ada yang startnya belakangan, tapi startnya barengan otomatis catatan waktunya lebih pendek. Gitu. Oh, iya. Nah, Iya. di Dirty Land memang kita pakainya chip time. Oke, jadi peserta sebanyak itu ya. Kan paling rujit tuh ngurusin orang ya sebetulnya ya. Betul sekali. Nah, kok oke, gua bisa kudos banget ke lu karena event pertama untuk sebesar itu ya gua rasa itu lumayan sukses ya. Despite ada kontroversi, every event pasti ada kontroversi ya. Pasti ada. Tapi menurut gua untuk lu pertama kali mengeluarkan itu ya dan bisa sejalan itu ngurusin orang sebanyak itu jujur pasti rujit banget ya gitu ya. Maksudnya pasti repot banget lah gitu. Apa tantangan terbesar gitu selama ini kan lu udah pengalaman tapi mungkin lu seneng ya makanya lu bikin event kedua ya. Apa sih ada bad momentsnya atau tantangan-tantangan terbesar gitu waktu bikin si Dirty Land yang pertama? Jujur waktu Dirty Land pertama karena kita tuh bener-bener have zero expectation, kita bertiga. Jadi kita justru nggak mikir sejauh itu. Bahkan kita nggak punya mitigasi kalau sampai ini begini kita harus gimana gitu, nggak punya. Kita bener-bener jujur omongan kita bertiga adalah karena kan banyak keraguan ya. Dari kita internal bertiga pun ada keraguan kayak ini belum pernah ada race di Indo, kalau kita bikin race emang pada mau gitu loh. Karena kan gravel tuh bukan hal yang kayak road bike yang banyak balapannya, pembibitannya panjang gitu. Gravel tuh kan hal yang baru juga di Indo, apalagi dijadiin balap. Hal yang paling kita takutin adalah gak ada yang daftar. Itu kita takut banget. Kalau sekarang Sampai takut akhirnya kebanyakan daftar. Semoga walaupun kita nyampe sekarang pun takut nanti race ada yang daftar lagi nggak ya, takutnya kapok apa gimana. Iya. Nah, yang lucu tahun lalu adalah kita tuh takut banget nggak ada yang daftar. Sampai gue bilang ke Wem, kalau sampai yang daftar 2-3 orang, gas aja. Yang penting kontennya jalan. Yang penting orang lihatnya seru. Mau di belakangnya berdarah-darah mah bodo amat gitu. Akhirnya kita buka pendaftaran. Di 2 minggu pertama, yang daftar tuh cuman 4. Panas dingin langsung. Nah, orang yang pertama daftar adalah temen dekat gua, namanya Suryo. Oke. Donato, Donato. Instagramnya. Oh, Donato. Dia udah lulusan bintang Iya. Jawa berkali-kali. Ah. Kita sering gravelan bareng. Ini orang selalu support lah. Makanya pas daftar, wih mantep banget nih orang. Tapi yang ngapain gue bikin event, yang daftar teman gue lagi. Nah, Dan dalam 2 minggu, akhirnya ada 3 orang lagi yang daftar. 7. Dari yang tadinya kita cuek kayak ya udah mau 2-3 orang gas. Tapi ternyata yang 3 daftar ini orang Malaysia. Wih, keren. Yang mana jadi kayak ya masa orang Malaysia udah jauh-jauh datang ke sini, eventnya Cuma setengah-setengah gitu, cuma berempat yang start, sayang ongkos banget gitu. Akhirnya bingung juga kita mau putar otak, mau pakai ads, kita nggak punya modal karena kita beneran kolektif, kita nggak punya sponsor dalam arti biaya. Ini bener-bener ya emang dari modal gua, modal WMP, modal Utu, bertigaan aja gitu.
Kita mau ads nggak ada duitnya. Kita mau bikin acara yang ngundang orang nggak ada duitnya. Kita nggak ada modal lah. Terus ya udah akhirnya kita cuman bikin. Makanya kalau teman-teman lihat konten Dirty Land tuh agak bawel gitu ya. Maksudnya posting-posting mulu dan postingnya hal-hal yang menurut gue juga sebenarnya ini nggak jelas juga. Kita bikin visual-visual aneh aja gitu. Ya itu sebenarnya cuman karena kita di awal tuh nggak ada yang daftar. Jadi kayak ya udahlah, yang penting orang tahu acaranya keren. Ya, jangan sampai tahu nggak ada yang daftar gitu. Tapi ternyata orang yang kelima yang daftar adalah teman dari Thailand. Kalau teman-teman pernah tahu Muskali. Siapa Muskali? Siapa Muskali? Ya itu ternyata itu orang kelima yang daftar, yang mana bikin puyeng kita juga. Masa Muskali datang acaranya berlima? Oke, sorry gua cut sedikit. Oke, tadinya gua mau touch Muskali itu di belakangan, tapi ternyata Muskali itu daftar sendiri. Muskali daftar sendiri. Jadi Muskali daftar sendiri, cuman memang kita kalau gue bilangnya gue pancing ke gue jadi komen pakai account Dirty Land di Instagramnya Muskali. Lu cuman mau gak daftar gitu? Enggak, gue ngomong Nggak cuma nge-like like tapi semua fotonya spam like. Ini notifnya alhamdulillah nggak sampai situ gitu. Oh, Jadi, enggak. ada satu foto dia lagi gravelan. Gue cuman gara-gara kita habis ngupload foto kita lagi lumpur-lumpuran di Rumpin gitu. Terus tiba-tiba kepikiran coba kali ya di komen. Komen di Instagramnya cuman wanna try our menu. Saya dalam Indonesia kayak Ya. mau nyobain gak nih kalau kita gimana gitu, mau coba menu kita nggak? Terus tiba-tiba dia nge-like, bales want, nge-tag beberapa temennya dan nge-DM kita. Nge-DM, minta infonya. Terus ya udah akhirnya kita ngobrol dari situ. Ya sebenarnya sempat Terus dia follow, terus dia follow, dia like. Jangan lupa like, share, Jadi gimmick. Wanna try our menu? like, share, and subscribe. kayak gitu akhirnya sekedar ngobrol di DM. Ya sebenarnya ini buka dapur dikit lah ya. Gitu. Aman. Ini off the record. Jadi sebenarnya Muskali tuh datang dengan DM, dia ngasih red card lah. Iya. Oke. Ya dan itu hal yang expected banget dari gue juga gitu. Ya. Dia ngasih rate dan dia tapi ngomong, tapi gue tertarik banget acara lo. Just let me know what works gitu. Mau full coverage boleh. Let me know kalau lu cuman bisa cover antara akomodasi kah, tiket dan lain-lain, atau just let me know apapun yang lu bisa offer gitu. Iya. Oh, so nice of her. Berarti dia Sama emang pengen banget ikut. Benar. Setelahnya terserah Ya, kalian gitu. terus jawaban gue adalah, ya intinya gue bilang, maaf ya kita nggak punya duit. Kalian jujur banget Iya. sih. Beneran kita sejujur itu bilang, maaf ya kita nggak punya duit. Kalau lu mau slot ngajak temen-temen lu berapa aja kita kasih. Tapi kalau suruh bayarin kita nggak bisa gitu. Terus. Makanya kita juga balikin, just let me know gitu. Kayak bola panas. Sekarang bolanya di lu. Panas ya. Iya, terus ya udah akhirnya dia juga ngobrol. Dia bilang ya udah nanti dikabar itu kalau nggak salah masih bulan Juni lah ya, Juni Juli. Dia bilang ya udah nanti mungkin sebulan lagi gue kabarin gitu. Ya gayung bersambut akhirnya karena dia sama Apa Gayung bersambut. gayung bersambut gitu. Kamu masa gak tau? Enggak tahu peribahasa gayung bersambut teh. Kebanyakan tinggal di luar. Waduh. Gitu ya. Gayung bersambut itu bahasa Inggrisnya apa? Lanjut. Enggak. Gayung apa ya bahasa Inggris? Di Inggris nggak pakai gayung, Oh, pakai shower. Pakai shower gitu. Don't know what gayung is. Terus. Ya jadi akhirnya karena dia salah satu BA sepeda, akhirnya dia dapat support dari brand sepeda itu, yang dia ngabarin, bisa nih gue dengan brand itu datang ke Indo. Oh. Ya udah akhirnya, ya udah Tapi terjadilah. with exposure lah, of course. Kita nggak ada deal-dealan sih. Oke, tapi Dan- bisa landing on Mus itu luar biasa sih, bro. Kalian did something right. Udah sama Pinarello belum? Udah, Ada tuh. udah ya Ah. akhirnya Mus dengan Pinarello Oke. gitu. By the way, yang pertama lu juga nggak ikut ya Tas ya?
Gue dipancing. Kenapa Specialized bisa jadi sponsor? Tasya dipancing juga nggak dulu? Enggak, Specialized sponsor kan? Specialized sponsor. Yang mancing gue kok Andi soalnya. Enggak, gue tahu red card lu kayaknya terlalu tinggi. Soalnya mahal daripada Iya, mahal. Ini fun fact lagi nih. Gimana? Gue nge-DM barengan Muskali. Ya pokoknya semua influencer lah. gue list. Hah. Gue DM tuh barengan dari yang luar Muskali, Lalabel semua, terus yang lokal Tebar Bembeng, jalan Citas ternyata. dan lain-lain. Oh, gue di DM. Gue DM Muskali sama Citas. Emang lu red cardnya terlalu Yang tinggi gue bilang. yang balas Muskali, Citas gak balas. Ih, parah. Berarti Parah lu asli bener. wait, yang balas cuma Muskali. Berarti Mas Bembeng juga nggak balas, Pak. Beng, waduh parah lu Beng. Jadi kan kita bikin invitation gitu juga ya. Maksudnya pas akhirnya Aduh, Muskali maaf. ngobrol, kita bikin invitation lah gitu. Iya. Yang balas tuh Muskali, ini Citas nggak balas. Parah ini. Wih, parah banget nih Tasya. Alasannya gini biasanya. enggak, Sorry enggak masuk apa-apa. ke request. Yang parah masih Bembeng nggak balas. Gimana sih mas-mas Jawa ini? Kan yang katanya baik gimana nih? Tapi akhirnya Mas Bembeng aku japri WA. Oh, iya. Masku gitu. Langsung Akhirnya datang bilang, ya? Datang ya, Izin. Bang? Akhirnya dia balas, nanti ku kabarin. Masih jual mahal. Masih jual mahal. Munculin kepala Masih Bembeng. jual mahal. Semriwing. Bikin bola panas juga sih Bembeng ternyata. Aduh. Iya sih. Iya banyak tokoh-tokoh besar lah di event pertama. Good job lah, luar good biasa, job. luar biasa. Terima Keren- kasih. keren banget. Kita pun juga nggak nyangka banget. Jadi gara-gara itu ya, image Dirtyland juga makanya begitu kemarin gua denger ya, wih Dirtyland nih, si King Kong mau ikut Dirtyland, dapat slot, gua sampai keren banget. Siapa gua? Sekarang Kong the Cyclist ya, sekarang bisa dipakai Kong the Cyclist pansos. siapa yang tidak kenal Kong the Cyclist? Gua bilang siapa lagi ikut Tasya, oh oke lah Tasya lah gitu. Nah, ini sampai Si Kong tuh ikut. berat sama nama IG. Dia mau berhenti sepedahan tapi namanya Kong the Cyclist. Padahal udah, Bingung. padahal udah jadi gentong. Kalau berhenti mau jadi apa? Kong Udah the Cyclist. Padelis, Kong the Cyclist. Kong the Jangan. High Rocks. Kita harus tetap membudayakan sepeda. Iya dong. BBM mahal BBM. BBM Betul. mahal. Betul. Oke. Ya, jadi keren sih. Iya. Oke, jadi Tasya ikut ya event nanti ya. Apa balapnya ikut juga? September ya. Oh, nggak bisa. Harus ikut. Akhir September tuh nggak di Indo. Udah Terlalu banyak acara sudah emang ada ini kalender Cici yang Tasya akhir ini. September. Keluarin dulu rate cardnya siapa tahu. Siapa tahu bisa ditwist. Nggak bisa, ini mah undangan. Alah, By the way, King Kong kirim rate card juga. Enggak. Aku masih belum punya red card. Kong yang menawarkan diri. Pilih Pakai aku. pakai aku. Atau mungkin buat September biar bisa ikut jadi ada sepeda gravel gitu. Siapa ya kira-kira mau sponsori? Oke. Jadi sebenarnya Dirtyland ini balapan ya, tapi untuk penikmat gravel juga semua Ya. bisa ikut. Ya betul, karena Dirtyland kan balik lagi kan ini masih balap pertama kali kita buat gitu ya, dan kita juga sadar kayaknya di Indonesia juga ekosistemnya belum sekompetitif itu di gravel. Jadi Iya. kayaknya akan banyak orang yang jadi experience pertama dia untuk balapan gravel. Jadi kayaknya kalau kita bikin yang sesuai regulasi UCI dan lain-lain kayaknya akan terlalu berat dan jadinya Nggak fun ya kayaknya. iya, wadahnya tuh akan terlalu sempit gitu. Nggak bisa mewadahi orang-orang yang pengen nyoba, pengen seru-seruan, pengen cuman nyobain, oh gini tuh rasanya balapan. Iya. Itu makanya Dirtyland ada ya buat ngakomodir yang emang serius banget. Ya kita dengan regulasi yang ada, tapi kalau yang mau nyoba atmosfer balapannya aja, very welcome. Iya, keren banget. Jadi Dirtyland menyediakan wadah lah untuk para gravelis. Siapa tahu ya stepping stone. Siapa tahu Dirtyland sebentar lagi jadi Earth Gravel Series ya. Ih, mantap. Amin. Ini masih OTW ya kan? Nanti kita ngobrol. Sudah juga. Kalau ini takutnya tak kabur. Tapi
kalau gue lihat emang arah sepeda gravel tuh sekarang lagi terus Aero gravel terus lagi. naik terus Betul, loh. betul. Kan? Ya, momentumnya lagi ada banget ini jujur. Betul. Semua brand pada launching aero gravel bike. Oh bener. Semua brand yang tadinya gravel tuh cuman ban 35 nyampe 40, sekarang udah minimal udah 45, Ya, 29 20 gitu. Terus yang tadinya fokusnya gravel tuh adalah sepeda bikepacking yang agak sloppy, yang mountingnya banyak. Sekarang yang bener-bener race oriented. Iya. Gitu. Dan yang gue Temen kita aja pakai profil berapa kemarin? Siapa 5 NV-nya kemarin Siapa? si Iki. Oh. Itu gede banget profilnya. pakai 5, ya kemarin gue balap di Malaysia pakai NV 6.7. 65 ya? Woi, NV 6.7 yang Itu kan kemarin yang paling pakai. baru, kok udah ada? Yang Pogi pakai dong. Iya. Yang sebelum Pogi, yang belum AR tapi Ah. pakai di Itu Malaysia. dengar-dengar di ban sama UCI. Ya benar. Ya, Kenapa? kan Profilnya kata- terlalu besar. Profilnya Cuma kan boleh maksimal 6,5. Tapi dia pakai 67, cheating. Ya tapi sebenarnya di gravel nggak perlu juga sih ya kayak gitu-gitu. Soalnya nanjak juga gak sih? Sebenarnya nggak flat. Sebenarnya Kalau yang gue rasain ya, kalau kemarin kan karena sempat balap di Perlis Perlis Malaysia, itu kan pesisir pantai. itu flat. Dia dong. flat tapi anginnya gede banget. Oh. Jadi lurus teh. Justru kalau Goyang pakai Badannya profil miring karena Iya kesapu besar gitu. juga kan, kesapu. Jadi kalau pakai wheelset miring, wheelset tebel. tiup. Wheelset miring. Iya, pakai wheelset tebel. Sepedanya tuh Ketiup ketabok angin ya, banget. Iya. Ketiup angin. Benar. Ya setuju. Emang kelemahannya profil tinggi ya pasti Iya. gitu. Kalau ada Benar. angin samping pasti ketabok. Bener. Mungkin boleh kali undang Josie ya. Undang Josie, undang si Iya. Jasper. Jasper, Kita udah ngobrol-ngobrol di DM sih, mereka bilang ya I'm in. Tahu Cuman gitu we'll tahu see. gitu dipasin timingnya. Soalnya mereka tuh awal Mei ke Bandung. Awal Mei ke Bandung. 1 sampai 8 Mei tapi Coba nanti kita ngobrol Gitu. kali ya main ke Kan Bandung. siapa tahu tiket pesawatnya. Josie, lebih- Josie send your red card. Emang Josie punya red card? Jasper very fucking expensive Jasper. Uncle, jangan mahal-mahal lah. Ya paling nanti senjata kita balik lagi kayak tahun lalu. Iya. Maaf kita nggak punya duit, tapi kita punya slot. Balikin lagi aja Iya. bola panasnya ya. Iya. Nggak bilang Jasper aja, Jasper I cannot offer you money but I can offer you slippers. Oke, ya mantap banget sih, keren. Iya. Mau menyentuh sedikit ke scene sepeda di Indonesia ya. By the way, lu sepedaan udah dari kapan sih? Sepedahan udah dari kapan? Jujur udah dari kecil soalnya. Ya sama, gue juga dari kecil. Main sepeda roda 3. Dari 2008 Serius. lah. Serius ya. sepedaan lah. Pas serius-seriusnya itu di 2011 Oh, udah tempat lama dong. ikut Iya. SEA Games. Udah Ternyata Lu kelahiran berapa sih? diam. Kenapa? Kelahiran tahun berapa? 95. Masih kecil toh. Emang ya udah tua tahu? Beda dikit. Beda. Artinya loh. lu sih guys umur berapa? Masih kecil dong. 95, Ayu umur berapa? 16. Seangkatan Iya, Ayu. lulus SMA kan? Enggak ya, Ayu lebih Ayo angkatan Gak ketemu sih. Oke. Nggak nggak ketemu. ketemu. Oh. Dulu tuh mainnya di downhill soalnya. Oh, atlet downhill. Oh, Kenal beda. William Rudy gak? Kenal. Siapa yang gak kenal Dan Saya Will? kenal, dia gak kenal saya. Emang sombong Saya Dan Will. panutannya. Emang Dan Will itu. Kalau orang Bandung teh Om Oce. Om Oce. Om Oce siapa? Oce. Om Chandra. Aduh. Oke. Chandra Oce. Kita ansos sebenarnya. Ah, sorry. Aku taunya Oce Oscar Chris. Beda ya. lain beda. Nah, lu kan oke, pas banget ya perannya. Lu kan cukup lama nih berarti di scene sepeda Indonesia ya. Dari 2011 loh. Wah. Toko ini aja belum ada 2011. Iya benar. Gimana sih menurut lu scene sepedaan sekarang dari yang dulu? Oke, dulu kan MTB banget semua orang. Semua orang MTB banget, akhirnya semua pindah road bike banget. Akhirnya sekarang semua belok ke gravel. I mean mostly lah, mostly. Menurut lu, apa sih kedepannya sepedaan di Indonesia itu? Apakah COVID booming banget? Apakah sekarang masih bakal naik terus? Atau gimana? Apa ya? Kayaknya gue pernah dengar ada orang ngomong
booming sepeda tuh kayak ada siklusnya gitu ya. Per berapa tahun booming, yang mana kemarin kan terakhir pas Covid booming. Dan memang momentumnya orang lagi di rumah semua, bosan gak ada kegiatan dan perlu olahraga biar sehat, makanya makin booming lagi. Cuman kan emang lama-lama terfilter ya, mana yang emang suka, mana yang emang ikutan. Ini jadi- angkatan COVID? Angkatan COVID. Ya, dan Yang ini- sudah lulus filter. Lulus filter. Tidak mati. Udah Dan kontak kayak- ini. Dan kayaknya ngelihatnya teh sekarang mulai booming lagi gitu. Karena kalau yang gue lihat ya gitu, banyak teman-teman yang bahkan gak pernah sepedahan pas Covid, cuman tiba-tiba sekarang lagi senang-senangnya, mungkin setahun 2 tahun belakangan senang lari, dan Cedera, tiba-tiba mulai nanya-nanya sepeda, pengen beli sepeda gitu. Karena ternyata mereka ada kalau di lari, mungkin karena gue nggak lari gitu ya, jadi gue kurang paham, correct me if I'm wrong, cuman ternyata butuh cross training kalau di lari ternyata gitu, kayak Betul. lari itu high impact sport Ya, yang mana lu butuh olahraga yang gak terlalu impact ke kaki, tapi mungkin di kardionya masih kena gitu, which is itu sepeda gitu. Makanya lagi Setuju, mulai banyak setuju. yang beli sepeda, dan terbukti juga kayaknya barang-barang sepeda yang pas Covid mahal banget, tiba-tiba abis Covid jadi harganya jatuh. Sekarang tuh mulai pelan-pelan harga pasarannya tuh mulai stabil lagi, mulai naik lagi gitu ya. Terus brand-brand juga mulai rilis barang-barang seru Johan juga. masih menunggu. Kayak By brand the way guys, Jadi Iklan. zaman COVID. Intermezzo. Iya, jadi ngelihatnya tuh seru gitu, banyak orang yang Penasaran. penasaran sepeda lagi, which is a good thing gitu, dan jadinya melihat ke depannya jadi bisa dapat teman banyak lagi nih Ya. gitu. Ya. Terutama gravel ya, bener yang tadi bilang, dulunya MTB banget, terus jadinya road centris banget. Sekarang fix gear dulu, fix gear. Iya, ada fix gear gitu. Sekarang tuh banyak teman-teman yang dari road yang gak pernah nyentuh MTB bahkan sebelumnya, tapi jadi ngerakit gravel. Itu aku. Tidak bisa MTB-an, tapi Iya, Bener gravel. juga ya. Pada ngerakit gravel Karena- gitu. Apa ya kalau menurut gue, kalau dari Bandung sendiri itu sebenarnya buat jalanannya itu lebih layak pakai sepeda gravel daripada sepeda road, Bener. Ya. Itu demi juga. safety gitu. Iya, itu juga yang ya dulu kan 2008-2011 kan emang mainnya MTB banget, karena kan Iya. emang lumayan serius dalam tanda kutip ya sepedahannya gitu. Terus abis selesai masa-masa itu ya udah mainnya tuh road gitu. Cuman lama-lama bosen juga sepedahan ngelewatin jalan yang selama ini dilewatin juga naik motor. Kalau Ya. sekolah lewat situ naik motor, kerja lewat situ naik motor, naik mobil gitu. Kayaknya kalau pakai road bike ya situ-situ lagi gitu. Makanya pas tahu ada road bike tapi muat ban gede bisa masuk track MTB, wah ini dia yang selama ini dicari gitu. Benar, Best of both worlds gitu. Ya. Bisa Iya, sepedahan ke benar. tempat yang selama ini Setuju. nggak pernah bisa Bisa didatengin. belusukan. Benar, bisa Beli belusukan. sepeda gravel. Jangan Sponsor memaksakan saya jangan memaksakan road kamu untuk di gravel ya, karena WTO-mu akan retak. Gak punya WTO. Karena Karena WTO aku sudah dia retak pernah. satu. Oke. Kalau dari Dirty Land sendiri, visi dan misi ke depan dari lu sendiri apa nih buat Dirty Land? Waduh, ini pertanyaan serius yang gue nggak bisa jawab banget nih, model-model kayak gini, kayak visi misi. Jujur kita bertiga tuh orangnya go Gosip. crazy aja gitu ya. Jadi nggak pernah, balik lagi yang tadi gue cerita, kita nggak pernah punya target, tujuan atau mitigasinya gimana. Kayak bikin gas, bisa nggak? Coba aja gitu loh. Asik. Cuman ya paling sesederhana, pengen Dirty Land tuh jadi learning buat teman-teman lain gitu untuk bikin event serupa Dirty Land sebenarnya. Jadi pengen gravel scene di Indo itu makin besar dalam hal kompetisi gitu ya. Mungkin kalau bikepacking, piknik, ngopi ribet dan lain-lain tuh teman-teman komunitas udah banyak banget lah di Indo, mau di Jakarta, Medan, Surabaya, Malang, Bandung dan lain-lain tuh teman-teman yang suka belusukan tuh banyak. Ya. Tapi kayaknya kalau yang gravelan tapi kompetitif dalam tanda kutip kan masih emerging nih, masih baru memulai. Makanya kita bikin Dirty Land buat wadah mereka menyalurkannya, dan pengennya
di tahun ini, tahun-tahun ke depan banyaklah event serupa Dirty Land biar ini berupa series aja gitu. Jadi gak cuman orang bisa balapan di Dirty Land, bisa juga balapan di tempat lain gitu. Jadi Kayak BRB pakai time chip gitu. iya, pakai time chip, terus seneng tuh ngelihat temen di Surabaya, teman-teman main sepeda akhirnya bikin race juga. Oh iya ada ya. Gravel namanya. Itu kita ngelihatnya sih seneng ya gitu. Jadi apa yang kita tuju dengan bikin Dirty Land tuh tercapai gitu. Itu bisa jadi pemantik buat teman-teman lain untuk bikin event serupa gitu. Yang mana itu juga jadi bahan bakar teman-teman Dirty Land secara internal juga bikin event yang lebih bagus. Jadi kompetisinya sehat lah gitu. Benar. Keren. Ya, apalagi Jadi kan Johan kapan rakit gravel bike? Tunggu suster sama mbak pulang. kan kalau banyak event orang-orang kan jadi, wih seru nih ada event ini. Jadi orang mau sepedahan Ada alasan lagi. untuk latihan Iya, gitu. ada orang Iya. buat sepedahan lagi gitu. Betul, karena di Setuju luar sih. negeri kan ya gravel tuh udah jadi second tier fondasi balapnya lah ya gitu. Jadi gravel tuh isinya dari yang muda-muda sampai yang pensiunan pro tour balap di situ gitu dan jadi hal yang serius. Makanya kan ya industri sepeda kenapa fokus bikin sepeda gravel karena berarti kan pasar balapnya tuh ada di luar. Iya. Gitu. Dan ngelihat kemarin sempat main ke balapan di Malaysia, Filipina. Sebenarnya itu kan jadi ajang gua untuk mempelajari di luar tuh Studi gimana banding. sih, studi banding gitu. Jadi tahun depan nih mau ngapain gitu. Sebenarnya intinya kemarin main keluar tuh kayak gitu. Dan ngelihat ternyata sedekat teman-teman di Malaysia pun mereka mungkin 1-2 langkah di depan kita gitu. Dari setelan sepedanya, setup sepedanya tuh jauh lebih advance di kita gitu. Semuanya tuh electrical group set, semua tuh aero wheel set, semua tuh ban minimal 45. Kalau di Indo ya masih banyak yang setupnya tuh sebenarnya bukan gravel race tapi memang dipakai buat Gravelan race. aja gitu. Iya gitu. Jadi kayaknya wah mereka nih jauh lebih paham duluan lah ya. nih, lebih paham dari paham. kita gitu. Jadi makanya pas ngelihat ke ke ekosistem lokal, kita tuh bukannya nggak bisa, tapi ya mungkin telat memulai aja. Belum gitu. aja. Belum aja. teredukasi gitu. kita. Iya. Iya. Dan tiba-tiba ngelihat sekarang jadi banyak yang rakit gravel. Iya. Dan semenjak Dirty Land jadi banyak yang suka gravelan agak ngebut lah dibanding sebelumnya gitu. Jadi seneng aja gitu ngelihatnya dan semoga tahun-tahun depan tuh makin banyak orang-orang yang kayak gitu. Oke, berarti kalau kalian mau jumpa Cici Natasha Capirossi sama King Kong, Tapi udah Jangan- penuh. jangan lupa join. Tapi udah penuh lagi Tapi udah pendaftarannya. penuh. Iya. Berarti buat nanti aja buat Berarti buat September, buat race. September. Buat September. Nggak bisa juga, lu nggak ada ya. Kita lihat nanti. Red card dulu, red card. Masukin dulu red cardnya. Oke, by the way yang September nanti belum buka pendaftarannya ya. Belum buka. Oke. Kira-kira bakal kapan tuh? Buka pendaftarannya. Mungkin 2 atau 1,5 bulan sebelum acara. Kuotanya. Nah, Rencana. tahun ini kalau tahun kemarin kita buka kuota. Sebenarnya tahun kemarin juga sedikit 150, tapi yang daftar 250. Oke. Tahun ini mau coba dia mungkin 300-400 Yang daftar orang lah ya. 500. Kayaknya agak strict nih kalau kita Oke. bukanya besar karena takutnya ngeganggu warga sekitar juga Oke. ya. Izinnya nanti Iya, jadi ribet. pada intinya kita juga nggak mau sampai ganggu gitu. Jadi kayaknya pengennya lebih banyak dari tahun kemarin, tapi jangan sampai over capacity. Karena Ya. kita juga paham, kayaknya kita kalau handle bertigaan sebanyak itu takutnya jadi banyak miss-nya dan jadi experience yang kurang menyenangkan dari peserta kan kasihan juga. Bener. Iya. Bener. Oke lah. Thank you so much for your time. Good luck buat Dirty Session-nya. Good luck juga buat Dirty Land selalu. Wish you all and your team the best always. Terima kasih banyak. Thank you so much Terima for kasih being udah here. diajak ngobrol sini. Thank you so much guys. Jangan lupa follow Dirty Land. Jangan lupa follow Chris juga, Natasha King Kong. Punya gua nggak usah Sini, di follow. Follow Manggi Cycle-nya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you so much. See you again. Bye. See you again. Bye.